A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, jadi topik kita adalah mengungkap riba modern. Ini judul yang diberikan oleh panitia. Riba itu sebetulnya dari zaman Rasul SAW sampai hari ini ya sama, tidak ada yang berubah. Hanya Nabi mengatakan bahwa akan datang satu zaman di mana kamu tidak akan menemukan satu orang pun yang tidak makan riba. Bahkan mereka yang menolak riba pun pasti terkena debunya. Yang menolak pun pasti terkena debunya. Kenapa demikian? Karena riba sudah menjadi sistem. Jadi riba itu sama, tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya wujudnya. Di mana dulu riba itu merupakan satu penyimpangan. Jadi kalau ada orang makan riba, itu berarti dia kelihatan karena secara sosial dia menyimpang. Seperti kalau kita menemukan seorang pencuri hari ini. Kalau ada pencuri, gampang ketahuan, dia mencuri. Nah hari ini, karena riba sudah menjadi sistem, maka riba ini menjadi norma, menjadi kelaziman gitu. Karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami, karena menjadi kelaziman. Sedangkan dulu riba adalah perkecualian, satu penyimpangan. Dan riba itu sangat ketat gitu. Jadi kadang ada orang mengatakan ya riba itu tergantung besar kecilnya. Pertama-tama itu sudah keliru dulu dalam mendefinisikan riba. Seolah-olah riba itu hanya berhubungan dengan bunga. Lalu yang kedua, kalau bunganya rendah itu bukan riba. Nah, Imam Malik mengatakan, ya, kalau seseorang memberikan pinjaman, maka tidak boleh ditetapkan dalam perjanjian untuk memberikan lebihan, bahkan segenggam sehelai rumput kering sekalipun. Jadi bahkan sehelai rumput kering itu adalah riba. Jadi tidak ada toleransi sedikit pun terhadap kelebihan riba. Nah, saya ingin menunjukkan saja bahwa yang berubah hanya wujudnya dan sekarang menjadi sistem. Nah, di sini saya kutip dari Imam Malik ya, dia mengatakan bahwa riba itu kalau seseorang memberikan pinjaman lalu dia mengatakan, kalau kamu bayar hari ini ya kamu bayar seperti yang kamu pinjam. Atau kamu mau nunda besok boleh, tapi kamu harus nambah. Nah, itu yang disebut sebagai riba jahiliyah. Nah, hari ini kita menyebutnya sebagai kartu kredit. Hanya kalau dulu sekali lagi bahwa orang yang mengambil riba dengan cara demikian itu penyimpangan, orang lain tidak terpengaruh. Hari ini kita semua yang mengambil atau tidak mengambil itu ikut di dalamnya. Nah, kartu kredit itu persis kan, kalau Anda membayar sesuai dengan waktunya nggak kena apa-apa. Tapi begitu terlambat dikenai bunga. Nah, itu persis seperti zaman jahiliyah dulu. Nah, yang kedua yang saya mau ingin contohkan juga yang sekarang lazim sekali itu adalah riba. Ketika seseorang tidak mampu membeli tunai, dia minta orang lain membeli tunai supaya kemudian saya bisa membeli kredit. Ya, dan biasanya kemudian ditambah. Jadi kalau beli tunainya 100 juta, kemudian dikredit menjadi 150 juta. Nah, ini sekarang jadi praktek umum walaupun disebutnya sebagai KPR syariah. Nah, ini saya contohkan, ini tabel dari BNI Syariah, ya kan? Kalau Anda kredit 5 tahun itu beda dengan 6 tahun, beda dengan 7 tahun, beda dengan 8 tahun. Gitu. Jadi yang membedakan harga adalah waktu dan itu adalah riba. Gitu. Nah, mereka mengakalinya dengan menyebut ini adalah murabahah, jual beli. Nah, murabahah itu tidak begitu. Murabahah itu adalah jual beli biasa. Tidak ada hubungannya dengan kredit. Tidak ada hubungannya dengan penundaan waktu. Nah, dua contoh ini yang saya ingin tunjukkan bahwa riba tidak berubah kecuali wujudnya. Yang dulu merupakan penyimpangan sosial, hari ini menjadi sistem. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memahami apa pengertian riba yang sebenarnya. Karena riba ini adalah hal yang paling pokok dalam muamalah. Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa halauhul bai' wa harama riba. Ringkas sekali,
Allah halalkan dagang dan haramkan riba. Nah, kenapa Allah SWT membuat ketegasan demikian? Karena di dalam ayat yang sama orang-orang mengatakan bahwa innamal bai'u mislu riba, bahwa jual beli dan riba sama saja. Dan itu yang kita praktekkan hari ini. Apa yang kita lihat, yang kita bilang jual beli hari ini sebagian besar adalah riba, ya kan? Jual beli motor itu bukan jual beli motor. Dengan 500.000 Anda bisa bawa pulang motor. Jual beli rumah, jual beli kulkas, jual beli apa saja, ya kan? Sedemikian rupa sekarang ini kalau mau beli motor tunai susah, lebih mudah membeli motor secara cicilan. Jadi dengan kata lain, mereka tidak berniat berjual beli motor, mereka hanya menggunakan motor itu sebagai proksi, sebagai alat untuk memakan ribanya, yaitu supaya Anda membeli motor yang harusnya 10 juta menjadi 15 juta, rumah yang harusnya 100 juta menjadi 200 juta dengan diulur dalam waktu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Nah, karena itu kita mesti memahami kalau begitu yang bukan riba, yaitu berdagang atau jual beli, itu apa? Nah, di dalam kitab-kitab fikih kita melihat definisi jual beli adalah tamliku ain maliyatin. Tamliku ain maliyatin, jadi memiliki ain adalah aset, maliyatin dengan mal adalah harta, aset yang lain. Jadi jual beli itu adalah harta ditukar dengan harta yang diizinkan secara syariah, karena kalau yang tidak diizinkan maka dia masuk riba. Nah, kalau bukan harta ditukar dengan harta, ada satu lagi, yaitu tamliku manfaatin mubahatin, mendapatkan manfaat. Kita menyebutnya sekarang ini jasa. Jadi jual beli itu apakah Anda menerima barang atau jasa, dan untuk membayarkannya maliyatin, harus dengan harta yang lain. Jadi harta ditukar dengan harta. Kalau bukan harta ditukar dengan harta berarti ada riba di dalamnya. Nah, jadi menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami di mana terjadinya riba, dan itu tergantung pada transaksinya, ya. Dimana kita tahu sumber riba itu ada dua. Yang pertama adalah penundaan, dan yang kedua adalah penambahan. Nah, dua jenis riba ini, atau bukan jenis riba, dua jenis penundaan ini, penambahan lah. Jadi arti riba itu sebetulnya adalah penambahan. Nah, penambahan itu bisa berarti kuantitas, yaitu penambahan, atau penundaan, penambahan waktu. Nah, kedua-duanya ada yang halal, ada yang haram. Karena itu kita mesti melihat satu persatu. Jadi di mana transaksi yang dua-duanya boleh, yaitu boleh ditunda dan boleh ditambah, yaitu pada sewa menyewa. Kalau kita menyewa mobil sebulan atau menyewa rumah setahun, kemudian ketika dikembalikan sambil ditambah dengan uang sewanya, ya, jadi itu ditunda dan ditambah. Tetapi yang kita mesti tahu adalah tidak semua benda itu boleh disewakan. Jadi benda-benda yang sekali pakai habis itu haram disewakan. Misalnya apa? Makanan, ya, makanan itu kalau kita makan habis, maka haram hukumnya menyewakan makanan. Contoh lain apa? Barang yang kalau kita pakai habis selain makanan. Minuman, itu minuman makanan satu golongan. Selain makanan, minuman, uang. Uang ini kalau kita pakai kan habis, saya belikan sesuatu habis, maka haram hukumnya menyewakan uang. Nah, hari ini karena riba dibuat sebagai sistem, kita semua nih, saya yakin nih 99%, kalau nggak 100%, setiap hari kita terlibat dengan sewa menyewa uang. Ya, sekali kita menitipkan, begitu kita berhubungan dengan bank, kita menitipkan uang sama bank, uang itu disewa sama bank. Dia tidak sebut sewa, tapi dia kasih istilah bunga. Kita disewa 5% misalnya setahun. Nah, oleh bank dikemanakan uang kita yang dia sewa itu? Dikemanakan oleh bank? Disewakan lagi kepada orang yang mau beli mobil nggak bisa, mau beli rumah nggak bisa, maka you sewa sama saya uang 100 juta selama 10 tahun, ongkos sewanya adalah 15% setahun. Nah, ya kan? Betul nggak semua terlibat dengan bank hari ini? Itu kayak kata Nabi, semua orang tidak akan kamu temukan tidak terlibat dengan riba, karena riba sudah menjadi sistem.
Nah, yang kedua yang kita mesti pahami adalah mana yang boleh ditambah, boleh ditunda tapi tidak boleh ditambah, yaitu utang piutang. Jadi kalau Anda berhutang 1 juta rupiah, mau ditunda seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun itu boleh. Tapi tidak boleh hutang 1 juta minta kembali 1.100.000. Ya kan? Pinjam 1 liter beras, kembali 1 liter beras. Tidak boleh pinjam 1 liter beras kembali 1 liter lebih 1 on. Gitu. Nah, jadi itu boleh ditunda tapi tidak boleh ditambah. Nah, yang ketiga adalah yang sebaliknya, boleh ditambah tapi tidak boleh ditunda. Itu namanya jual beli. Ketika kita membeli sesuatu kulaan 1.000 rupiah dijual 1.200, nah, boleh ngambil untung, tapi harus tunai, harus dibayar saat itu. Kalau tidak tunai maka bukan jual beli, dia menjadi apa kalau tidak tunai? Hah? Transaksi yang tidak tunai apa namanya? Hutang. Nah, kalau hutang maka tidak boleh ditambah. Jadi kalau hutangnya 1 helai kerudung, maka bayarnya sehelai kerudung walaupun dicicil 5 kali. Jadi kalau kerudung itu harganya 50.000, dicicil 5 kali tetap harus 50.000. Tidak boleh harga tunai 50.000 dicicil 5 kali menjadi 5 kali tambah 15 kali 15 jadi 75.000. Itu haram. Nah, ini sekarang praktek yang biasa tadi yang saya contohkan, beli rumah 5 tahun dengan 6 tahun dengan 7 tahun dengan 8 tahun beda harganya gitu. Nah, yang terakhir adalah yang dua-duanya tidak boleh, dua-duanya haram, tidak boleh ditunda, tidak boleh ditambah. Itu yang namanya sorf, pertukaran. Jadi kata Nabi, emas dengan emas, gandum dengan gandum, perak dengan perak, terigu dengan terigu dan seterusnya, itu harus tunai dan sama gitu. Nah, jadi tidak boleh 1 liter beras rojo lele ditukar dengan 2 liter beras IR36 misalnya, walaupun orang bilang 2 liter beras IR36 sama dengan 1 liter beras, tapi itu tidak boleh. Beras ditukar dengan beras harus sama. Nah, karena itu kertas ditukar dengan kertas, selembar kertas ditukar dengan selembar kertas, ini harus sama. Jadi tamliku ain maliatin, harta ditukar dengan harta, selembar kertas ditukar dengan selembar kertas. Jadi haram hukumnya, ya kan? Coba kalau ada yang punya uang 2.000 mas, selembar uang 2.000, ada yang nggak punya? Kalau ada yang punya selembar 2.000, saya tukar dengan selembar ini, mau nggak? Mau kan? Sekarang kalau ada yang punya uang selembar 10.000, saya tukar dengan 2 lembar ini, mau nggak? Ya, selembar sama 2 lembar banyakan mana? Selembar ini 100.000, selembar sama 2 lembar banyakan mana? Banyakan 2 lembar kan? Sekarang saya minta tolong selembar uang nggak usah 100.000 deh, 10.000, saya tukar 2 lembar ini, mau enggak? Nah, jadi uang kertas ini ilmu sihir, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, kembali ke pengertian ini dulu. Jadi ketika kita sudah memahami riba, tidak boleh ditunda dan tidak boleh ditambah ketika itu pertukaran namanya, ya kan? Jadi kalau lebaran itu banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak di pinggir jalan menukarkan 10 lembar uang 10.000 dengan 100.000 lalu minta tambahan 10.000 rupiah. Nah, itu haram. Nah, sama sekarang ada 1 unit lembar kertas, mereka sebut US dollar, lalu kertas kita namanya rupiah, mereka minta 15.000 rupiah sama dengan 1 dolar. Nah, itu haram. Jadi falas itu adalah transaksi yang haram. Nah, apalagi kalau kita kemudian nanti akan pahami bahwa yang namanya uang kertas ini sekarang ilmu sihir. Dan hari ini 95% transaksi kita bahkan tidak memerlukan kertas ini. Transaksi kita sekarang ini ghaib, yang diwakili dengan plastik-plastik seperti ini. Ini bukan ini kartu Garuda ini, tapi kita sekarang kebanyakan kan jual beli pakai begini, digesek. Nah, yang kita pakai buat bayar apa? Ghaib, pulsa. Nah, padahal jual beli itu adalah tamliku ain maliatin, harta ditukar dengan harta, dan yang dimaksud dengan harta itu adalah sesuatu yang tangible,
yang bisa dipegang, bisa dirasa, ada nilainya. Itulah ain, ayam, batu, ya, kayu, itu ain. Tapi selembar kertas, dia ain sebagai selembar kertas, gitu. Jadi bukan angka nominal. Angka nominal inilah sihirnya. 100.000 ini sihir, ya. Karena begitu diganti nama menjadi lain. Oke. Nah, saya sekarang akan mundur sedikit. Nah, kaitannya dengan itu adalah kita juga mesti memahami rukun jual beli. Tadi adalah kaitannya dengan alat tukar, sekarang dengan jual beli dan transaksi, ya. Nah, ada 3 rukun jual beli. Pertama, jual beli itu adalah antara dimingkum. Allah SWT mengatakan, janganlah kamu mengambil harta saudaramu ila antara dimingkum, ila tijaratan antara dimingkum, kecuali dengan jual beli, dengan perdagangan redo sama redo. Jadi haram hukumnya memaksakan pertukaran atau jual beli dengan sesuatu yang pasti. Jadi misalnya sekarang ini di seluruh dunia kita diwajibkan, misalnya di sini, Anda kalau tidak berjual beli dengan rupiah maka tidak bisa diterima. Nah, itu namanya memaksa. Ya, kalau kita mau jual baju dibeli dengan terigu boleh, mau dibayar dengan beras oke, dibayar dengan gandum terserah, yang penting redo sama redo. Yang kedua, ya dan biadin, tadi saya sudah jelaskan, cash and carry, harus tunai. Kalau tidak tunai maka dia menjadi hutang, bukan jual beli. Yang ketiga adalah mislan bimislin, setara dengan setara, ya. Nah, jadi kalau kita diajarkan, makanya ada yang namanya hukum supply dan demand. Berapa harga seekor ayam? Nah, tergantung masyarakat. Kalau harga masyarakat mengatakan bahwa seekor ayam itu sama dengan 1 liter beras, asal redo sama redo, ya itulah nilainya, iya kan? Nah, sekarang nilai itu berubah karena nilai menjadi ilmu sihir. Yang namanya alat tukar hari ini ghaib, pulsa, kita nggak lihat wujudnya, kita hanya memegang plastik. Tapi kalau kita di Jakarta digesek, yang keluar namanya rupiah. Begitu kita ke Singapura, kita menggesek kartu ini, bukan rupiah yang keluar, tapi dolar Singapura, kartunya sama persis. Tapi begitu keluar nama lain menjadi dolar Singapura, mereka bilang, tapi sorry, pulsa saya nilainya 10.000 kali lipat dari pulsa saudara. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Amerika atau ke Singapura, kalau membawa 1 gelas air ini, maka seharusnya kalau ditukar segelas air dapatnya seberapa, Bu, supaya adil? Segelas air ditukar dengan segelas air, ya kan? Nah, tapi kalau Ibu ke Singapura, di sini segelas air, katakanlah Aqua, kita sebut saja merek sebagai contoh, 2.000 rupiah. Pergi ke Singapura, bisa nggak dengan 2.000 rupiah beli Aqua yang gelas yang sama, botol yang sama? Tidak bisa. Dengan kata lain, 1 botol kita, kalau kita ke Singapura, kita perlu 5 botol untuk mendapatkan 1 botol mereka, karena 10.000 1 dolarnya, ya kan? Nah, itu adalah ketidakadilan yang luar biasa. Jadi tidak setara. Nah, jadi uang kertas ini mengandung 2 riba sekaligus, riba al-fadl dan riba nasiah tadi itu. Karena kalau kita tanya kepada bank sentral, uang 100.000 rupiah ini apa? Mereka akan bilang, inilah utang saya kepada saudara-saudara. Utangnya apa? Utangnya adalah 100.000 rupiah. Dan rupiah itu apa? Rupiah adalah koin perak seberat 11 gram. Ini rupiah yang asli yang saya pegang. Jadi dulu, kenapa uang kita disebut rupiah? Karena kita menggunakan koin perak ini. Nah, mereka kemudian mengatakan bahwa sekarang saya ganti dengan kertas, namanya rupiah. Ini hutang saya. Nah, dulu kalau kita kembalikan kertas ini kepada bank sentral yang menerbitkan, tolong kembalikan rupiah saya, mereka akan berikan 100.000 koin rupiah ini. Itu sebabnya ini disebut sebagai promissory note, surat hutang atau dain dalam bahasa fikihnya. Tapi hari ini kalau kita ke BI, tolong saya kembalikan 100.000 rupiah, berikan 100 perak saya, 100.000 perak. Mereka akan bilang, oh enggak, hutang saya ya angka itu. Angka itu. Dan angka itu tergantung namanya. Begitu disebut dolar Amerika jadi 15.000 kali lipat. Begitu seterusnya. Nah, jadi di situ ada riba al-fadl, penambahan. Yang gambar ini Pangeran Antasari 2000
diganti gambarnya Soekarno-Hatta menjadi 100.000. Yang 98.000 dari mana? Ya kan Bu? Dan kalau ini saya belah dua, 100.000 nih Bu, kalau saya robek jadi dua begini, jadi berapa? Jadi 2 kali 50.000, nggak laku. Lain dengan perak yang asli, ini 10 gram perak, kalau saya belah dua jadi 5 gram perak, 5 gram perak, betul nggak Bu? Nah itu yang disebut sebagai ain, ini yang disebut harta. Ini bukan harta, ini simbol harta. Nah, di situ ada riba al-fadl. Dan yang kedua, tadi ketika kita membayar dengan ini, kita membayar dengan hutang. Itu riba an-nasi'ah. Gitu. Jadi dari segi prosedurnya, dari segi akadnya, ini tidak memenuhi 3 rukun itu, karena ini tidak redok sama redok. Kita di sini dipaksa pakai rupiah. Begitu ke Singapura, rupiah tidak laku. Kita dipaksa oleh kertas mereka, namanya dolar Singapura. Tapi mereka bilang, sorry, kertas saya 10.000 kali lipat dari kertas saudara. Yang kalau di sini segelas dapat segelas, dia datang dengan segelas minta 5 gelas, dan kita kasih 5 gelas. Betul gak? Dengan cara begitulah kita terus dibikin miskin. Orang Amerika pemegang dolar membeli apapun dengan sangat murah di kita, gitu, akibat dari sistem uang kertas. Nah jadi kalau kita lanjutkan, itulah yang kata Nabi tadi, kamu akan temukan waktu di mana tidak ada satu orang pun tidak makan riba, karena kita semua dipaksa pakai ini. Nah yang perlu kita pahami adalah akibatnya. Ya, apa akibat dari perubahan? Jadi dulu uang itu adalah emas atau perak, karena kita diberi kebebasan memilih. Kemudian para pandai emas mengatakan, nah ini cikal bakal uang kertas nih Bu. Dari mana datangnya uang kertas? Mereka bilang bahwa emas, bahwa perak itu nggak aman. Titipkan pada saya. Titipkan pada saya, mereka berikan kwitansi bahwa si fulan menitipkan pada saya 1 koin emas. Jadi banyak, merah, kuning, hijau, biru, tergantung siapa yang mengeluarkan kwitansi itu. Nah lalu dalam satu masa mereka monopoli, hanya satu pihak yang diberi izin untuk mengeluarkan kwitansi, yaitu Bank Sentral. Kalau ada orang lain mengeluarkan kwitansi, dianggap memalsukan uang. Lalu imbalannya apa? Kata mereka, you perlu uang berapapun saya kasih, dalam bentuk utang. Nah jadi munculnya Bank Sentral itu bersamaan dengan munculnya apa yang dikenal sebagai hutang negara. Jadi terjadi perubahan. Hutang itu dulu adalah urusan pribadi orang-orang. Saya berhutang pada Mas Einstein, urusan saya berdua. Hari ini negara hutang pada bank, kita semua suruh jadi agunan. Bagaimana cara kita dipaksa membayar hutang itu? Dengan cara dipajaki. Jadi mereka datang, you utang, mula-mula pemerintah nanya, buat apa saya utang? Bilang aja di situ punya 200 juta rakyat, harus bikin sekolah, bikin jalan, bikin rumah sakit dan seterusnya, dan katanya bikin APBN. Nggak tahu caranya, kirim orang-orang terbaik kalian ke Berkeley, ke Harvard, ke Chicago. Pulang dibikinkanlah, ya kan, Bappenas, bikinkan departemen ini, departemen ini, hanya untuk supaya bisa ngutang. Oke, saya tahu cara ngutang dan menghabis-habiskannya dalam anggaran. Cara membayarnya bagaimana? Kata para bankir, you punya 250 juta rakyat, Pak Jaki rakyat kalian. Jadi tugas pemerintah itu ngambil hutang ke bank, menghabis-habiskan buat anggaran, nggak ada gunanya semua, 70% dari anggaran kita itu nggak ada gunanya. Ya, kemudian memajaki rakyat, mencicil hutang. Jadi waktu Republik Indonesia ini merdeka, hutang kita 0. Hari ini hutang kita 4.000 triliun. Bisa kebayar Bu? Nggak akan bisa kebayar. Jadi kenapa hidup kita makin hari makin susah, makin berat, makin mahal? Karena itu. Nah, jadi riba itu sudah menjadi sistem yang kemudian kita dipaksa untuk ikut terlibat di dalamnya. Nah, ini saya tidak akan ceritakan secara detail, tapi saya ingin ambil poinnya bahwa di tangan para bankirlah sistem kehidupan ini dibuat, gitu. Jadi dulu kita hidup merdeka menggunakan mata uang emas dan perak, dinar dan dirham, kemudian dirubah menjadi kertas. Nah, kemana emasnya? Emasnya mereka ambil. Mereka ambil, mereka lebur, mereka timbun di berangkas-berangkas mereka. Lalu pada kita diberikan berlembar-lembar kertas. Mereka bilang kertas itu sama dengan emas. Buktinya bisa buat jual beli, bisa buat utang piutang.
Tapi yang tidak dia ceritakan pada kita adalah waktu Indonesia merdeka kita nggak punya uang 1.000 rupiah, Bu, karena harga emas hanya 2 rupiah per gram. Kalau ibu punya 1.000 rupiah berarti sudah punya setengah kilogram emas, betul nggak? Hari ini 1 gram emas 500.000 rupiah. Jadi kalau punya uang 1.000 rupiah, anak saya aja udah nggak mau dikasih uang 1.000 rupiah. Tukang parkir dilempar dikasih 1.000 rupiah, betul nggak? Gitu. Nah, jadi 70 tahun Indonesia merdeka dengan sistem riba ini hanya membuat kita 250.000 kali lebih miskin. Ya kan? Ini saya ringkaskan saja. Nah, jadi permainannya adalah dulu uang kita, kakek nenek kita isi dompetnya adalah koin perak atau koin emas. Lalu oleh para bankir dikelabui. Emas itu tidak aman, berat, serahkan pada kami. Dialah keluarkan surat hutang ini. Ini janjinya hutang. Tempo-tempo kalian mau ambil emas peraknya silahkan datang, saya serahkan emasnya. Gitu. Tapi kemudian dia khianati. Emas perak itu tidak ada lagi, dan sekarang bahkan kertas ini pun tidak ada, melainkan diganti dengan pulsa, dengan byte komputer. Kalau kita buka isi dompet kita itu isinya berapa? Kebanyakan kita berjual beli tadi dengan menggesek kartu, kita membayarnya dengan ghaib. Uang kita kemana? Ya, untuk dapatkan uang bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Harus bekerja kan? Atau pelihara ayam 7 bulan, dibawa ke pasar, berapa harga ayam kalian? 100.000. Para bankir dengan gampangnya cari kertas, dia tulis 100.000, dia oret-oret, serahkan. Jadi kita menyerahkan ayam, dia menyerahkan selembar kertas, yang untuk membuat selembar kertas ini hanya 500 rupiah ongkosnya. Dan ketika namanya dirubah menjadi dolar, ya kan? Kalau kita bilang 5.000, apa arti 5.000? 5.000 abstrak, angka 503 tidak ada artinya. Tapi begitu dikasih nama rupiah, maka 5.000 rupiah menjadi segelas kopi. Sekarang dirubah namanya. Orang Amerika bilang nama 5.000 saya bukan rupiah, nama 5.000 saya adalah dolar. Maka sebutan mereka 5.000 dolar bukan dapat segelas kopi, tapi 1 gudang kopi. Betul nggak? Jadi kalau kita membawa rupiah kita ke Amerika, kita diketawai. 100.000 rupiah saya beli Coca-Cola saudara. No way. Tapi siapapun datang ke Menteng dengan 100 dolar, saya mau beli Coca-Cola, saya minta 1 truk. Apa yang kita lakukan? Kita serahkan Coca-Cola 1 truk. Karena mereka bisa meyakinkan kepada kita, selembar kertas mereka senilai berapa? 100 kali 15.000, 1,5 juta buat beli Coca-Cola dapat 1 truk. Sementara kertas kita yang untuk mendapatkannya harus kerja di sehari semalam, atau memelihara ayam 7 bulan, sebotol Coca-Cola pun nggak dia kasih. Ya, jadi tidak ada yang lebih zalim daripada sistem uang kertas. Nah, jadi kalau diringkaskan, dulu harta di masyarakat berupa koin emas dan perak, kemudian mereka ambil, dilebur jadi batangan, pada kita dikasih kertas. Dan hari ini kertas itu pun mereka ambil, dikasih byte komputer. Jadi kalau dibilang bahwa di masyarakat ini ada katakanlah 2.000 triliun, pernah nggak lihat uang 2.000 triliun? Ada nggak uang 2.000 triliun? Nggak ada. Saya cuma ada dalam catatan buku, gitu. Ya, jadi ghaib. Jadi inilah ilmu sihir. Tadi saya sudah jelaskan kan, 1.000 rupiah gambar Patimura, begitu ditambah nolnya 2 menjadi 100.000 rupiah. Yang 99.000 dari mana? Dan ketika namanya dirubah menjadi dolar, dia bilang uang saya 15.000 kali lipat dari uang saudara. Dan kalau kita punya Hello Kitty 100.000, apa mereka bilang? Itu bukan uang, karena bukan saya yang bikin, karena bukan saya yang menerbitkan, gitu. Dan Allah SWT sudah mengingatkan pada kita dalam Al-Quran, ya, bahwa pada ahli kitab itu, kalau kamu titipi waman intakmanu bi kintarin, kalau kamu titipi emas 1 kintal, mereka akan berikan. Tapi ada di antara mereka wa intakmanu bi dinarin, kalau kamu titipi 1 dinar saja,
la yu'addihi ilaika, mereka tidak akan berikan pada kalian kecuali kamu paksa, kamu paksa, kamu paksa. Dan mereka berkata, karena kami para ahli kitab ini tidak punya tanggung jawab dan amanah kepada ummiyin, kepada orang-orang di luar ahli kitab. Itulah peristiwa ketika emas mereka ambil dan mereka katakan bahwa mereka ngutang pada kita dengan memberikan kwitansi, mereka khianati. Tadi saya lewati ceritanya. Hari ini yang disebut uang kertas adalah kertas ini, bahkan bukan kertas lagi, tapi numbers, angka-angka, ya kan? Nah, jadi uang kertas itu adalah kezaliman yang luar biasa dan pemajakan yang luar biasa. Nah, saya ingin satu aspek lagi lah biar clear sekalian ya. Kenapa kemudian menjadi sistem? Uang kertas menjadi sistem karena perbankan. Ya, jadi banking system itu embahnya sihir. Perbankan adalah dulu dibilang tuyul itu adalah anak kecil, gundul kepalanya, perutnya buncit. Nah, sekarang tuyul itu di depan mata kita, berjas, berdasi, ada yang berkuku, ada yang berjilbab juga. Kerjanya menganak-pinakkan uang. Kalau tidak ada bank, kalaupun saya punya uang 100.000 dipinjam oleh Mas Einstein, tadi saya bilang kan, uang saya habis, akan kembali kalau dikembalikan. Nah, bank, kalau ibu-ibu meminjam uang pada bank, uang bank bukan habis Bu, tapi bertambah-tambah, beranak pinak. Duitnya dari mana? Nah, kita lihat ya, kalau ada Pak Abdullah nih punya uang 100 miliar, sekarang kan dibilang mesti ditaruh di bank, nggak aman, nggak bisa transaksi dan seterusnya. Nah, dititikkanlah pada bank 100 miliar. Si Pak Abdullah kan dikasih, jangan khawatir Pak Abdullah, saudara masih punya uang 100 miliar pada saya. Pak Abdullah dikasih selembar kertas, namanya sertifikat deposito atau buku tabungan 100 miliar. Nah, terus bank mencatat kan 100 miliar. Nah, hari ini lalu dia umumkan, hai saudara-saudara, saya punya uang 100 miliar. You mau beli mobil nggak bisa, saya kasih utang. You mau beli rumah nggak bisa, saya kasih utang. Nah, jadi ketika uang itu dihutangkan, bukan berkurang, justru nambah. Gitu, karena di buku bank kemudian akan ditulis bahwa dia punya piutang. Dan dia bisa lakukan itu 20 kali. Tadi saya lewati cerita bahwa bank itu bisa 20 kali membuat hutang, membuat piutang. Jadi dari 100 miliar uang Pak Abdullah ini, bank itu membukukan 100 miliar, jadi udah 100 tambah 100, sudah 200 kan? Dipinjamkan kepada si Fulan, si Badu, si Fatimah, si Sony, si Tony, ya kan? 20 kali dia bisa pinjamkan. Tapi ditahan 10%, takut kalau ada yang mengambil. Di sini 90 dan dikasih bunga, harus bayar bunga. Jadi 20 kali 9 itu bunganya sama dengan 180 miliar. Jadi kalau bank bilang saya ngasih bunga hanya 10%, dia dapatnya 200%. Atau dia bilang kasih bunga 15%, dia dapat 300%. Karena pada 20 orang dengan modal yang satu, ya kan? Nah, coba lihat. Pokok yang dia bisa pinjamkan adalah 20 kali 90 ditambah bunganya yang dia dapat 2 kali 9. Maka ada 1,9 triliun. Padahal uangnya berapa tadi? Hah? 100 miliar. Yang 1,8 triliun dari mana? Ada uangnya? Tidak ada. Itu sihir. Dan membuktikannya gampang. Datang ke bank, rampok bank. Dapat duit gak? Nggak ada. Paling-paling ada uang kas yang ada di laci-laci itu. Tapi kalau dilihat komputernya isinya ratusan miliar, hanya dalam catatan. Nah, cara yang kedua, jangan pakai ngerampok, ambil uang kita bareng-bareng. Tapi ya, kalau ada nasabah 1000 orang, nggak usah 1000 orang, cukup 200 orang saja. 200 orang datang ke bank bareng, ambil duit. Saya mau ambil uang saya hari ini. Ada nggak uangnya? Nggak ada. Ya kan, kita sekarang ambil 100 juta aja mesti nelpon 24 jam sebelumnya. Dia cari-cari dulu di laci, ada nggak uangnya ya? Nggak ada uang itu. Uang itu hanya ada di komputer kita, ketap-ketip, di buku tabungan itu. Tapi semua dalam pembukuannya seolah-olah ada 1,9 triliun.
Nah, yang perlu kita pahami adalah apa akibatnya ketika uang itu 100 miliar tiba-tiba digelembungkan dengan hutang berbunga menjadi 2 triliun. Apa yang terjadi, Bu? Jadi kalau ini ada satu dompet, ada uang 2.000 rupiah, berapa harga dompet ini? Nggak ada yang lain-lain lah, anggap aja cuma ada satu dompet, 2.000 rupiah, maka harga dompet ini 2.000 rupiah. Sekarang dompet ini kan tetap, sumber daya alam itu tetap. Nah, tadi dengan banking dan kredit dan bunga ini digelembungkan jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi 20. Maka berapa harga dompet ini sekarang? Menjadi 20 kali 2.000, 40.000 rupiah. Itu sebabnya kalau saya tanya, makin hari ibu hidup makin susah apa makin gampang? Harga-harga makin murah apa makin mahal? Nah, jadi sebetulnya tidak ada harga naik itu. Yang ada adalah uang kertas yang ibu punya merosot nilainya karena terus digelembungkan, ditambah, dicetak, dibungakan, dicetak, dibungakan, dan seterusnya. Itulah riba. Yang tidak mungkin terjadi dengan mata uang emas dan perak, dengan dinar dan dirham. Karena kalau saya punya 1 dirham, ini adalah 3 gram perak. Kalau perlu 2 dirham, maka mesti ada 6 gram perak. Kalau saya ingin 1.000 dirham, harus ada 3.000 gram perak. Betul tidak? Jadi harta bertambah dengan harta, dengan harta, dengan harta. Kalau kertas, saya ingin dari 2.000 menjadi 100.000, simsalabim, saya ganti gambar saja. Itulah pemiskinan yang terus menerus terjadi. Allah SWT mengatakan yamhaqu riba wa yurbi shadaqatan. Aku hancurkan riba dan aku suburkan sedekah. Hari ini kita menyubur-nyuburkan riba karena itu sedekah mati. Orang mau sedekah susah, Bu. Mikir nanti tahun depan nggak bisa sekolahin anak, nggak bisa bayar rumah sakit, nggak bisa beli rumah. Betul nggak, Bu? Yang ada kita main asuransi, main macam-macam permainan yang juga haram. Jadi problemnya riba yang haram, solusi yang diberikan adalah riba berikutnya yang haram. Gitu. Nah, jadi mereka sebut itu inflasi. Inflasi itu tidak ada. Yang bisa dibuktikan bahwa dari zaman Rasul SAW harga 1 ekor ayam 1 dirham. Hari ini 1 dirham ini 70.000. Kalau buat beli ayam dapat 1 dinar ini dapat seekor kambing dari zaman Rasul SAW. Hari ini kita mau beli kambing dapat 1 dinar, 2 juta seperempat 1 dinar. Jadi 1.500 tahun tidak ada yang namanya inflasi, tidak ada yang namanya kenaikan harga. Yang ada adalah tadi rupiah yang dulu 2 rupiah dapat 1 gram emas, hari ini 2 rupiah sudah tidak ada wujudnya. Untuk dapat 1 gram emas harus 500.000 rupiah. Nah, ini gambaran makronya. Dan itulah kerjaan pemerintahan negara, hutang ke bank, ngabis-ngabiskan dengan bunga, majaki rakyat. Dulu hutang kita 0, sekarang 4.000 triliun gitu. Kepada siapa? Segelintir bankir gitu. Nah, jadi ini untuk mengakhiri penjelasan ini ya. Dulu uang kita itu gimana ini? Uang kita itu dulu sen namanya. 1 rupiah, nggak ada uang 1.000 rupiah seperti yang saya jelaskan tadi itu, ya kan? Nah, jadi dalam kenyataannya uang 100.000 ini, dulu uang ini juga nggak ada, Bu, terlalu gede. Sebelum Pak Harto jatuh, kalau buat beli telur dapat 50 kilo, ya kan? Begitu Pak Harto jatuh, duitnya sama, telurnya sama, tiba-tiba cuma dapat 13 kilo karena dibilang harga telur jadi 7.500. Hari ini uangnya sama, Bu, 100.000, telurnya itu juga, sekilo isinya 18 butir, dapat berapa kilo, Bu? 4 kilo. Jadi yang 46 kilo kemana? Itu yang mereka rampok. Itu karena riba. Nabi mengatakan semua usaha kamu sepanjang itu riba musnah pada akhirnya. Nabi mengatakan akan datang satu zaman di mana semua yang kamu miliki tidak ada nilainya kecuali emas dan perak, kecuali dinar dan dirham. Itulah zaman kita hari ini. Kita bekerja dipaksa lebih keras, lebih setengah mati, tapi daya belinya lebih rendah. Jadi dalam bahasa supir angkot itu, hari ini sekarang ini susahnya cari duit setengah mati, tapi kalau udah dapet duit harga nilainya kagak ada. Betul gak, Bu? Nyarinya setengah mati, nilainya nggak ada. Itu karena riba. Tidak ada lain, tidak ada sebab apapun.
Jadi kenapa tempo hari dolar 7.000 sekarang jadi 11.000, 9.000, 13.000, 15.000? Nggak ada yang bisa menjelaskan, kecuali kita memahami apa itu riba, kecuali kita memahami bahwa uang kertas adalah kezoliman gitu. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membalik yang dulu mereka lakukan. Dulu mereka lakukan itu merampasi emas dan perak kita dari kakek nenek kita, dia lebur jadi batangan, pada kita dikasih kertas. Tugas kita hari ini adalah mengembalikan kertas-kertas ini ke mereka. Tukarkan dengan emas dan perak, pegang dinar dan dirham, miliki dinar dan dirham, transaksikan dengan dinar dan dirham. Maka Bapak Ibu sekalian tidak akan menjadi miskin. Jadi tahun 2000 aja lah biar gampang. Tahun 2000 naik haji itu ongkosnya 21 juta. Ibu kalau dalam dinar perlu 70 dinar. Hari ini naik haji itu 36 juta atau 40 juta. Jadi dulu bisa satu orang, sekarang setengah orang, betul gak Bu? Nah, kalau pakai dinar, dulu satu orang naik haji 70 dinar, hari ini katakanlah 40 juta, cukup dengan 20 dinar. Jadi ibu bisa naik haji buat 3 orang, masih punya bekal 10 dinar. Diikutilah Rasul SAW, taati perintah Allah SWT. Hentikan riba, kembali kepada muamalah, gunakan dinar dan dirham. Dengan demikian kita akan selamat. Ya. Nah, tambahan terakhir, hari ini banyak orang karena sudah disesatkan menganggap emas dan perak itu investasi, dinar dan dirham itu investasi. Dia kumpulkan dinar dirham banyak-banyak, setelah punya 100, 50, 20, besok dia mau jual lagi dalam rupiah. Karena dulu saya beli 500.000, sekarang kalau saya jual 2 juta. Itu adalah perbuatan yang paling buruk. Itu adalah perbuatan yang paling buruk, lebih buruk daripada bangkir-bangkir itu. Karena tugas kita justru menghentikan uang kertas ini dan memulai menggunakan emas dan perak. Bukan setiap kali justru mengembalikan emas dan perak itu kembali menjadi kertas. Jadi jangan pernah berpikir emas dan perak adalah investasi. Emas dan perak adalah harta, uang yang harus beredar dari tangan ke tangan melalui transaksi, bayar zakat dan seterusnya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran secara umum. Nanti mungkin kalau masih ada waktu kita bisa diskusikan lebih jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakallahu khairan katsir pada Ustadz Zaim. Silakan bagi para jamaah yang ingin bertanya mengenai riba di era modern, baik ikhwan maupun akhwat, kepadanya dipersilakan, di akhwatnya ya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, Ya. Asuransi itu kan haram hukumnya ya Pak. Terus bagaimana sekarang tentang sistem pemerintah yang warganya itu wajib mempunyai BPJS, padahal kitanya tuh nggak mau. Kayak sekarang gini, kayak aku kerja di kantor, terus kantor aku mau bikin domisili kantor, masa persyaratannya harus semuanya harus terdaftar di BPJS, sedangkan dan itu harus aku yang ngurus, padahal akunya nggak mau kan. Itu tuh hukumnya gimana? Jadi katanya kalau kita nggak sekarang ngurus apapun harus syaratnya harus punya BPJS, kan agak nggak masuk akal ya. Kayak STNK mobil atau mau bikin surat-surat apa, syaratnya pasti orang-orang juga kalau ngantri di BPJS, iya mbak saya mau ngurus surat ini tapi syaratnya harus punya BPJS, sedangkan itu kita kan tahu haram ya. Itu gimana sih? Padahal kita benci banget bikin itu, tapi kan kayak aku harus bikinin karyawan semuanya dan harus selalu ke situ karena setiap sebulan sekali harus laporan ke sana kan. Itu gimana Pak hukumnya? Ya, hukumnya haram. Jadi Nabi mengatakan kalau kamu melihat kemungkaran, maka harus kamu lawan dengan perbuatanmu. Kalau kamu tidak bisa melawan dengan perbuatanmu, maka kamu harus lawan dengan perkataanmu. Kalau tidak bisa melawan juga dengan perkataanmu, maka lawan dengan hatimu. Menolak dengan hati. Kita merasa terpaksa, jijik dan seterusnya. Tapi kata Nabi itu selemah-lemah iman. Ya? Nah sekarang kita ini muslim. Kita ini muslim harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan kita tahu BPJS itu haram.
Sekarang pernah nggak ada yang melawan itu? Iya kan? Karena Mbak sendirian. Gitu. Poinnya adalah hari ini kita biarkan kezaliman itu. Jadi itu yang saya bilang tadi. Allah SWT mengatakan, aku hancurkan riba dan aku suburkan sedekah. Hari ini kita menyubur-nyuburkan riba, sedekah hancur. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita ubah diri kita sendiri. Tentu kecuali dalam keadaan terpaksa. Kalau kita tidak pakai BPJS terus kita mati. Apa betul kita menolak BPJS kita mati hari ini? Dengan kata lain kita masih punya pilihan. Dan kalau kita masih punya pilihan, dalil darurat itu nggak bisa dipakai. Karena kita punya dalil darurat. Kalau memang terpaksa, jadi darurat itu kriteria yang 3. 1, bahwa kamu terpaksa. Dan sebelum terpaksa, kamu sudah berupaya untuk menjalankan sesuatu yang membuat kamu tidak terjebak pada darurat. Dalam kaidah fikih disebutkan sesuatu yang membuat sesuatu itu wajib kamu lakukan. Ya kan? Jadi sekarang ini dinar dan dirham itu hanya dengan dinar dan dirham kita sah membayar zakat. Maka wajib hukumnya ada yang mencetak dinar dan dirham. Nah, jadi kembali ke poin yang paling dasar itu, maksud saya tidak ada solusi jangka pendek gitu. Dalam keadaan terpaksa apa boleh buat, tapi kita harus berupaya dulu. Dan yang kedua adalah terpaksa. Dan yang ketiga, begitu sudah kenyang, jadi babi itu bukan halal dimakan, tapi wajib dimakan, karena kalau nggak dimakan mati. Tapi begitu sudah makan, kata Allah berhenti, jangan berlebih-lebihan, ya kan? Nah, itu baru darurat. Nah, hari ini menurut saya keadaannya belum darurat. Kecuali kalau sudah darurat, kita nggak pakai BPJS, kita mati. Kita masih punya pilihan, gitu. Iya, itu seperti orang Yahudi kan. Orang Yahudi itu diharamkan makan babi dan memanfaatkan segalanya. Maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia ambil minyak babinya, dia jual minyak babinya. Diharamkan dia memancing ikan di hari Sabtu, yang dilakukan adalah dia memasang jerat di hari Jumat, diambil di hari Sabtu, diambil di hari Minggu. Jadi bilang saya nggak melanggar hukum, hari Sabtu saya nggak mancing, tapi dia masang jerat hari Jumat, manennya hari Minggu. Itu kelakuan orang Yahudi. Hari ini kebanyakan kita mengikuti sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak, sampai masuk liang kadal kita ikut. Ya kan, di sini ada bank, kita bikin bank syariah. Di sini ada asuransi, kita bikin asuransi syariah. Sekarang di sini bikin BPJS, bilang BPJS haram, nah dibilang kita bikin BPJS syariah. Begitu seterusnya. Itu. Jadi dengan kata lain yang saya mau katakan adalah bahwa kita harus paham dulu bahwa itu haram, dan kita harus berusaha untuk menegakkan yang halal supaya kita tidak terpaksa dan tidak terjerat dengan yang haram. Nah, jadi dalam gambaran yang lebih umum tadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menegakkan yang halal. Jadi besok hari Sabtu di Depok ini ada pasar. Disitulah kita berjual beli tidak dengan uang kertas, tapi dengan dinar dan dirham. Silakan hadir, bawa dirhamnya. Kalau nggak punya dirham, tukarkan rupiah dengan dirham, belanja dengan dirham. Yang mau berjualan silahkan di situ. Tidak ada sewa, tidak ada pajak, tidak ada riba. Nabi mengatakan sunnahku di pasar sama dengan sunnahku di masjid. Tidak boleh disewakan, dia merupakan wakaf, tidak boleh dipajaki, tidak boleh dimiliki secara pribadi. Hari ini pasar tidak ada, uang tidak ada, maka menjadi kewajiban sebagian, ini fardu kifayah, untuk menyelenggarakan pasar, untuk membuat dinar dirham. Dan lebih jauh dari itu adalah menegakkan amar, yaitu menarik dan membagikan zakat. Nah, ini satu aspek yang perlu dibahas satu kali, bahwa umat Islam itu harus berjamaah. Kalau tidak berjamaah, maka seperti hari ini bukan muslim namanya, ya, karena muslimin itu harus berjamaah, dipimpin oleh para amir, para sultan. Kalau tidak, maka kita dipimpin para bangkir, kita dikelabuhi setiap hari, kita diperas setiap hari. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita harus memikirkan solusi jangka panjangnya. Nah, jangka pendeknya tentu kalau dalam keadaan tertentu menjadi keadaan darurat, dengan catatan bahwa kita sudah mencoba untuk
menghindari darurat itu gitu. Tapi paham dulu bahwa itu haram. Jadi kita jijik. Kalau kita nggak jijik, nggak mengatakan itu haram, kita nggak akan jijik, senang, malah kita kerja jadi agen asuransi. Iya kan? Ya, yang lain silakan. Jazakallah, semoga terjawab Mbak ya. Wah, ikhwannya banyak. Silakan lebih merapat lagi ikhwannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak Ustaz, saya dengan Marco. Saya saat ini masih aktif di bank dan akan segera keluar. Agak dekat. Saya masih aktif saat ini bekerja di bank dan saya di sudah bank. mulai sadar bahwa itu haram, riba itu haram. Saya mau tanya bagaimana itu sulit sekali loh keluar dari sistem riba itu Pak. Dimanapun kita berada pasti akan berhubungan dengan itu. Gimana tuh caranya tuh? Sementara kan kita punya amirnya pun sendiri yang seperti Ustadz bilang tadi kan. Ya. Negara kita kan masih sistemnya riba. Kedua, gimana kalau kita sedekah itu kan pakai uang kertas, Ya. itu juga riba, bagaimana? Terima kasih. Iya, pertama tadi kita mesti paham dulu ya kan bahwa mana yang halal, mana yang haram, gitu. Dan dalam hal riba, Nabi pernah ditanya, ya Nabi, riba ini siapa aja sih yang berdosa di dalamnya, yang terlibat dalamnya? Kata Nabi ada 4, yaitu mereka yang mengambil, yang memanfaatkan, memberi, ya, kemudian yang mencatatkan, dan yang menyaksikan. Menyaksikan itu artinya mengendorse. Kata Nabi 4-4-nya sama aja, dosanya sama. Jadi tidak ada kualifikasi bahwa saya kan cuma pegawai. Itu bagian dari pelaku riba. Gitu. Kita semua hari ini terlibat riba betul. Gitu. Tapi kita tidak boleh membiarkan itu terus. Gitu. Karena kalau kita membiarkan itu terus berarti kita terus-menerus menerima keharaman dan itu tidak ada keberkahan dalam hidup. Gitu. Jadi yang sudah terlanjur bekerja di bank, di asuransi, di pasar saham ya harus berhenti, hijrah. Bahwa itu tidak bisa melakukan besok pagi, ya kita pahami itu. Harus ada upaya untuk supaya berhijrah kepada yang halal, gitu. Nah, kalau dikasih gambaran kira-kira begini, kalau dalam satu kampung semua orang pelihara babi. Ya. Apakah lalu makan babi jadi halal? Tidak. Nah, supaya kita bisa keluar dari keadaan yang hanya ada babi, maka harus ada di kampung itu yang mulai memelihara kambing. Harus ada yang memelihara ayam supaya kita bisa makan ayam. Itulah hukum fardu kifayah. Nah, dalam keadaan sekarang ini kita hidup dalam sistem riba, tadi mesti ada orang-orang yang mencetak dinar dan dirham. Mesti ada orang-orang yang menyelenggarakan pasar, bukan hanya bicara seminar, ngomong ini itu. Bekerja. Ad-din al-mu'amalah. Din itu adalah perilaku, perbuatan. Action, ya, karena tanpa action bahkan pengetahuan itu menjadi racun, gitu. Nah, jadi karena itu marilah sekarang ini bersama-sama. Sekarang sudah ada yang mencetak dinar dan dirham, sudah ada yang menyelenggarakan pasar-pasar. Contoh perbanyak, mulai dengan pribadi-pribadi. Dan kata lain, resepnya sederhana: ubah perilaku kita. Allah SWT mengatakan tidak akan dia mengubah satu kaum kecuali mulai dengan mengubah perilaku dirinya sendiri. Ya, kita ubah, kita mengatakan bahwa riba ini haram, uang kertas ini haram, bahwa saya sekarang masih pakai ini karena terpaksa, tapi saya berusaha untuk hijrah. Saya mulai membayar zakat dengan dinar dirham, mulai membayar mahar dengan dinar dirham, mulai bersedekah dengan dinar dirham, dan seterusnya, gitu. Nah, jadi pelan-pelan kita akan keluar dari situ. Jadi hijrah tentu tidak membalik tangan besok selesai. Proses yang saya ceritakan ini itu 300 tahun. Jadi hilangnya emas dan perak dan berubah menjadi sistem yang hari ini kita jalani itu 300 tahun. Dan bukan tanpa darah-darah. Itu kenapa ada perang Patimura. Ya, ini ironisnya, ini tragisnya. Patimura ini adalah orang yang melawan perampasan uang-uang perak untuk ditukar menjadi kertas. Tapi sekarang gambarnya dipakai untuk menghiasi uang kertas yang paling rendah nilainya, Rp1.000. Itu terjadi perang Patimura karena Patimura bersama rakyat Maluku waktu itu menolak. Kami tidak mau dipaksa perak kami diambil dan diganti dengan kertas. Itu dicatat oleh sejarawan Des Alwi dalam bukunya tentang sejarah Maluku Utara. Kenapa ada perang Patimura? Antara lain karena dipaksa
oleh orang Belanda. Kalau orang Belanda membeli cengkeh, dia bayar pakai kertas. Tapi kalau rakyat disuruh bayar pajak, dipaksa bayarnya pakai uang perak. Itu cara mereka merampasnya. Gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan ini, sama keadaan kita. Sekarang ini kita dilingkupi oleh lautan riba. Karena itu kita sama-sama. Jadi kita tidak dalam posisi untuk menghakimi orang. Kita semua dalam keadaan sama kok. Dompet saya juga isinya kertas, tapi selain kertas, dompet saya isinya perak, isinya emas. Dan saya menolak untuk bertransaksi dengan rupiah kalau semua orang masih mau dengan perak, dengan emas. Itu yang namanya darurat. Jadi dompet saya masih berisi kertas karena darurat. Bukti kedaruratannya adalah dalam dompet saya juga punya sekantong uang perak dan uang emas. Iya kan? Jadi kalau saya membeli sesuatu, saya beritahu dulu, saya bayar dulu dengan perak. Kalau dia bilang ya nggak bisa, kita nggak bisa paksa. Terpaksa masih pakai rupiah. Nah, itu yang harus kita lakukan hari ini. Itu yang saya maksud membalik prosesnya. Tukarkan rupiah, kertas, dolar, apapun dengan emas dan perak, sebarkan pada masyarakat. Sebab sekali lagi ya, saya perjelas, semakin banyak bapak ibu bertransaksi dengan rupiah, ini semakin kita membuat miskin, Bu. Jadi kalau ibu sedekah 100.000 rupiah, itu lebih baik daripada sedekah 1 juta rupiah. Karena yang ibu sedekahkan itu adalah liability, riba, hutang. Tapi kalau ibu sedekahkan sedirham perak, yang ibu sedekahkan adalah harta, 3 gram perak. Di sini tambah lagi 1 dirham, 6 gram perak, 9 gram perak, dan seterusnya. Masyarakat menjadi kaya, menjadi makmur. Semakin banyak kita gunakan ini, kita semakin miskin. Dulu harga telur 2.000 rupiah, hari ini harga telur 25.000 rupiah. Itu adalah karena akibat kita terus menerus menggunakan ini, riba. Gitu. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kalimantan Barat, Pak, Ketapang. Pertanyaan saya satu, dalam kondisi yang terdesak sekarang ini, orang kepingin memiliki yang sifatnya primer, contohnya motor. Nah, kalau beli cash tidak punya duit. Nah, ada tawaran yang mungkin yang disebut dengan sistem riba tadi. Nah, tidak ada pilihan lagi, dia harus kredit. Nah, apa yang bisa kita perbuat dalam hal ini, Pak? Itu aja. Ya, pertanyaannya sama. Apa betul kita nggak bisa beli motor kecuali dengan kredit? Bahkan sebelum itu, apa betul kita harus punya motor? Ya, jadi tidak ada itu alasan bahwa kita itu mati kalau tidak punya motor atau mati kalau tidak beli motor dengan kredit. Jadi nggak bisa diterima alasan itu. Jadi hukum haramnya tetap haram. Gitu. Nah, yang perlu kita pahami tadi, kenapa motor sekarang mahal? Ya kan? Dulu saya ingat saya SMA, belum terlalu lama. Saya SMA itu tahun 79. Saya dibelikan motor oleh bapak saya cuma 900.000 rupiah. 900.000 rupiah sudah dapat motor bebek Honda baru yang bekasnya cuma 400.000 rupiah. Kenapa sekarang harga motor jadi 15 juta? Karena ada bank, karena uang kertas. Dulu uang orang tua kita, kakek nenek kita punya tanah 2.000 meter, 5.000 meter, 10.000 meter. Nggak ada bank, nggak ada uang kertas. Begitu ada bank, ada uang kertas, mereka bilang, kalian kan nggak bisa beli rumah, saya kasih kredit. Tapi dulu kreditnya buat 700 meter, makin lama makin nggak bisa kebeli, kasih 500 meter, 400 meter, 300 meter, 200 meter, 150 meter, 120, 90, 70, 60, 45, 54, 45, 36, 21. Kebeli rumah 21 meter hari ini? Tidak kebeli. Jadi dengan kata lain, ketika tidak ada bank, orang kaya mudah memiliki harta. Begitu ada bank, begitu ada kredit rumah yang katanya untuk menolong masyarakat punya rumah, justru rumah tidak terbeli. Jadi misi pertama, tujuan pertama para bankir adalah membuat semua orang miskin. Tidak boleh ada orang yang mampu membeli tunai. Supaya kalau membeli apapun, dia mesti berhutang pada saya. Dan dengan berhutang itu bukan menjadi tertolong. Yang dulu bisa punya 1.000 meter, sekarang 21 meter pun susah. Gitu. Jadi sekali lagi,
Tidak ada solusi jangka pendek. Itu yang mesti kita sadari, bahwa hari ini kita dalam kubangan riba, betul, tapi mari sama-sama kita keluar dari kubangan ini. Ini tidak bisa kita biarkan, gitu. Dan itu namanya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mengerjakan ini, kita semua berdosa. Ketika ada yang mengerjakan, gugur dosanya, tapi yang mengerjakan punya beribu-ribu nilai lebih besar di mata Allah SWT daripada orang yang diam. Wal takum minkum ummatun yat'una ilal khairi, dan seterusnya. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menegakkan fardu kifayah ini, yang memerangi riba. Sebab kalau kamu tidak memerangi riba, harbi minallah wa rasulihi, kata Allah SWT, Allah yang akan memerangi riba. Dan peperangan itu sudah terjadi, iya kan? Dulu kita beli telur, namanya aja gak tahu, seketip, sesen. Sekarang beli telur Rp25.000 sekilo, karena kita melawan perintah Allah SWT, kita membangkang perintah Nabi SAW, gitu. Bahwa kita harus bertahap, betul. Tapi apa yang terjadi hari ini, ya kan? Yang sebaliknya, justru orang membuat industri riba dengan dikamuflase dengan sebutan syariah. Bank syariah, asuransi syariah, pasar saham syariah, kartu kredit syariah, panti pijat syariah. Betul nggak? Ada nggak panti pijat syariah? Ada. Apa yang tidak bisa disyariahkan kalau begitu? Semua bisa disyariahkan. Hotel mesum, hotel syariah, begitu. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah terkait karena riba di saat ini di Indonesia itu sudah menjadi sistem. Tadi Ustadz bilang salah satu solusinya adalah kita meninggalkan riba itu dengan bertransaksi dengan dinar atau dirham. Ada orang yang punya solusi yang lain juga gitu. Dia berusaha merubah itu melalui sistem gitu. Dia masuk ke dalam sistem seperti misalnya kayak ada orang yang berusaha bekerja di bank sentral misalnya. Apakah dengan niat dia bisa merubah kebijakan mungkin salah satunya. Jadi kan kita sama-sama punya niat baik gitu. Ada orang yang benar-benar berusaha merubah itu meninggalkannya, ada orang yang berusaha merubah melalui sistem gitu. Kan dalam kaidah fikih pun juga disebutkan kalau misalnya sama-sama mudarat, kita ambil mudaratnya yang lebih kecil gitu ya maksudnya. Jadi apakah menurut Ustadz merubah melalui sistem itu diperbolehkan dengan cara misalnya salah satunya kita kalau misalnya muncul bank syariah itu setidaknya sudah lebih baik gitu dengan sistem akad atau apapun yang namanya plesetan dari sistem bank konvensional yang ada saat ini, tapi mereka merubah melalui sistem. Karena kan kalau misalnya kita bernegara, kita punya sistem gitu, kita tidak bisa merubah itu melalui mungkin melalui individual bisa gitu, tapi kalau kita bernegara kita harus punya sistem dan mengikuti sistem itu gitu. Apakah merubah melalui sistem itu menurut Ustadz dengan bekerja di lembaga-lembaga yang bisa mengambil kebijakan, nggak hanya bank sentral dan sebagainya, atau dengan cara yang menurut saya sih sama-sama baik gitu. Apakah menurut Ustadz dengan cara seperti itu bisa dianggap baik gitu dengan untuk. Oke, terima kasih. Ditangkap satu pertanyaan dari bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giovanni, Ustadz. Mau tanya Ustadz, kalau penggunaan uang kertas itu cuma untuk tujuan praktis, jadi artinya misalnya negara Indonesia mengeluarkan uang kertas senilai taruhlah 4.000 triliun begitu, tapi di backup di dalam Bank Indonesia ada emas dan perak senilai 4.000 triliun tersebut. Apakah itu menjadi dibolehkan Ustadz? Karena mungkin penggunaan uang kertas ini tetap dibutuhkan dalam hal segi kepraktisan. Saya ambil contoh misalnya kalau kita mau membeli rumah seharga 5 miliar atau 10 miliar begitu Ustadz. Untuk setiap orang membawa emas dan perak senilai hal tersebut, mungkin saya nggak tahu apakah akan terlalu tidak praktis begitu Ustadz. Nah mungkin ini uang kertas ini menjadi alasan praktis, tapi tetap harus di backup dengan nilai yang sama.
Nah, bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal tersebut? Baik, pertama jadi gini, sistem itu ada riba. Tapi yang terjadi bukan yang kapitalisme menjadi syariah, tapi syariah ini menjadi sepenuhnya kapitalistik. Sini bank syariah, kartu kredit syariah. Jadi yang terjadi adalah bukan islamisasi bank, tapi adalah ribaisasi Islam. Jadi Islam sepenuhnya dibuat tunduk patuh pada riba. Dan itu sudah terjadi 70 tahun lamanya. Dan kalau ditanya, ya kan kita mencoba. Jadi itu dalih saja. Tidak ada sedikit pun alasan yang bisa membenarkan itu. Satu. Yang kedua, riba itu adalah satu persoalan yang sangat clear. Riba haram. Wa halahul bai' wa harama riba. Titik. Kalau kita pakai rasio, pakai rasionalisme, kita bisa bikin 1000 daftar kebaikan uang kertas, data 1000 keburukan uang kertas, nggak akan ketemu. Ada yang bilang 1000 kebaikan dan 1000 keburukan, tapi Rasulullah mengatakan haram, titik, selesai gitu. Nah, jadi itu dalih saja, dan dalam kenyataannya begitu. Itu yang saya tulis detail di buku Tidak Syar'inya Bank Syariah, dan tidak ada satupun orang yang pernah membantah buku itu. Dan saya tahu semua yang bekerja di Bank Syariah, semua ulama yang mendukung Bank Syariah, semua konsultan yang Bank Syariah tahu bahwa Bank Syariah itu haram. Mereka tahu itu haram dan tidak akan pernah bisa menjadi halal. Tapi mereka selalu berdalih, ya kita sedang menuju kepada yang halal. Gitu. Nah, kembali ke soal tadi. Jadi itu posisinya tadi dalam fikih itu ada yang disebut ain dan dain. Jadi posisi dain itu halal ketika kita mengatakan bahwa ini saya punya 1 dinar emas, ini adalah kwitansinya. Tetapi kwitansi ini, dain ini tidak boleh dipakai buat jual beli secara umum. Posisinya hanya sebagai surat hutang. Artinya ketika mau buat jual beli, dia harus dikembalikan dulu, kontraknya disetelkan dulu, diambil ainnya, baru dipakai buat beli kambing. Nah, kalau tidak melalui langsung begitu pun boleh. Misalnya saya adalah orang yang menerima amanah, Mas Einstein sama Bapak sama-sama menitipkan emas pada saya dan sama-sama memegang ain, ya kan? Ketika bilang saya mau beli kambing saudara, tapi emasnya ada di saya, pakai saja ain ini. Nah, ini tidak boleh kecuali Bapak memerintahkan pada saya, tolong pindahkan emas saya kepada Mas Einstein. Dengan kata lain, kontrak ini digugurkan dulu, baru dikeluarkan dain yang baru. Nah, jadi itu ada alasan paling pokok kenapa kita tidak bisa menimbun emas dan menggunakan kertas ini, dain ini sebagai alat jual beli. Karena disitulah awal munculnya uang kertas. Nah, alasan yang kedua adalah alasan justru kepraktisan. Tidak mungkin ada emas yang cukup untuk backup, dan itu persis alasan kenapa ini dilepas. Karena kerakusan kita membuat kita, jadi orang bilang apakah emas cukup untuk alat jual beli? Pasti cukup, karena Allah SWT menciptakan emas untuk alat jual beli, tidak ada alasan lain. Haram hukumnya menggunakan emas untuk keperluan apapun kecuali sebagai alat tukar, kecuali ibu-ibu sebagai perhiasan, karena perempuan adalah perhiasan. Kasih sayang Allah memberikan emas sebagai perhiasan perempuan. Tapi bagi kita haram hukumnya. Satu-satunya yang halal penggunaan emas hanyalah sebagai uang. Nah, jadi tidak mungkin tidak cukup. Justru ketika uang kertas ini kita pakai, ini tidak cukup. Berapapun uang yang kita cetak nggak akan cukup. Yang ada adalah kita menjadi semakin miskin. Bisa dipahami, Pak? Ya kan? Dulu uangnya 1000, dengan 1000 kita bisa beli 2 kilo telur. Hari ini dengan 1000, padahal uangnya banyak, tapi justru uang itu tidak cukup untuk membeli telur. 1 butir telur pun nggak cukup, 1000 rupiah. Jadi uang kertas ini yang tidak akan pernah cukup, karena ini sihir, itu ilusi, tidak ada nilainya. Dan at one point dia amblas begitu saja. Siap-siap saja ini sebentar lagi, barangkali tiba-tiba rupiah seperti dulu di Jerman atau di Zimbabwe, harga telur
2 triliun rupiah sekilo, 2 triliun dolar Zimbabwe harga telur. Yamhaquhu riba wa yurbi shadaqatan. Aku hancurkan, aku musnahkan riba dan aku suburkan sedekah, kata Allah SWT. Gitu. Jadi itu tidak mungkin, Pak. Yang paling mungkin adalah kita langsung kembali megang emas dan perak, bertransaksi dengan koin emas dan perak. Nah, soal kepraktisan itu solusinya ada tadi, itu mengembalikan dain ini dalam posisinya sebagai dain. Syaratnya adalah tadi ada satu deposit yang sama-sama menyimpan. Jadi kalau sekarang ini bisa dipakai, bisa sebagai dain. Bedanya apa? Kalau hari ini kita menggesek, seret, yang pindah pulsa, ghaib. Tapi ketika dikembalikan emas dan peraknya, Bapak punya emas, Mas Ensin punya emas, di saya emasnya. Begitu digesek, main estate beli mobil sama Bapak, emasnya saya pindah. Jadi ini hanya sebagai dain, bisa dipahami. Tapi ini tidak boleh diewer-ewer, saya mau beli sana, beli sini, beli sana, beli sini, nggak bisa. Harus ada emasnya dan itu yang dipindahkan, meskipun di satu tempat. Nah, itu namanya wadiah. Jadi dalam tradisi Islam kita tidak mengenal bank, tidak ada bank dalam bahasa Arab. Yang ada adalah wadiah. Nah, sekarang kata wadiah ini dimanipulasi, diambil oleh bank sebagai salah satu bentuk kontrak. Itu kalau kita menitipkan sesuatu disebut wadiah. Tidak ada wadiah di bank. Mereka bilang jual beli murabahah, tidak ada murabahah di bank. Jadi yang ada di bank itu adalah, kalau di bank biasa bohongnya 1, bank syariah bohongnya 3. Itu bedanya. Bank biasa haramnya 100%, bank syariah 300% haramnya. Gitu. Nah, ini mesti clear, kita mesti jelas mana yang halal, mana yang haram. Soal bahwa kita belum bisa besok hijrah 100%, nah itulah upaya kita. Tapi sekarang justru dengan dibilang ini syariah, kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Betul nggak? Tadi sudah saya tunjukkan tuh, ada logo BNI Syariah itu. Apa bedanya dengan bank biasa? Nggak ada bedanya. Persis sama, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 6%, 7%, 18%, 9%, sama persis. Dan mereka tahu itu sama persis. Mungkin ada satu lagi, barangkali saya ada waktu. Ya, silakan. Atau terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya Tommy. Ustadz, ini sambil Ustadz tadi bicara, mungkin saya sedikit mencari biografi Ustadz dan kebanyakan kontra dengan pemikiran Ustadz adalah jika memang satu hal itu dihasilkan dari riba, bagaimana dengan kegunaan atau dengan keabsahan ibadah yang kita laksanakan. Misalnya sajadah ini dari pembelian dengan uang, kemudian sebagian besar Al-Quran di sini adalah sumbangan dari Bosowa, yang mana juga mereka mengakses pinjaman dari bank dan lain sebagainya. Kemudian misalnya untuk dirham sendiri, kalau nggak salah perak sendiri dihasilkan oleh aneka tambang, dan mereka pun menggunakan pinjaman dari perbankan untuk mendapatkan pendirian pabrik yang mereka miliki. Nah, itu bagaimanakah gambaran konsep secara besarnya, dan juga terutama untuk jawaban terhadap kritikan terhadap pemikiran yang Ustadz sampaikan, terutama mengenai keabsahan ibadah yang kita laksanakan jika itu memang didasari oleh transaksi berdasarkan uang kertas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, jadi ketika Rasulullah SAW mulai menyebarkan risalah, apakah Rasul hidup dalam kevakuman? Kan Rasul hadir di tengah satu sistem yang sudah mapan, yaitu sistem Romawi dan sistem Majusi, ya kan? Kristen dan Majusi, Persia. Lalu apakah ibadah Rasul tidak sah? Tapi apakah Rasul kemudian tunduk patuh pada sistem yang berlaku hari itu? Yang dilakukan adalah hijrah. Hijrah adalah sunnah.
Dan hijrah itu berlaku bukan hanya di zaman Nabi, di zaman Rasul, tapi sepanjang masa, termasuk di zaman kita hari ini. Itu karena itu saya mengajak kita hijrah, dan kita harus siapkan darul hijrah secara fisik. Kalau di Jakarta tidak bisa, kita cari tempat, dan sekarang tempat itu sudah kita temukan di Bintan. Kita menyiapkan Bintan sebagai darul hijrah. Kita menyiapkan pasar, kita menyiapkan dinar dirham, kita menyiapkan wakaf-wakaf di sana, dan saya mengajak para muslimin untuk bersama-sama hijrah ke Bintan. Tidak ada pilihan buat kita kecuali Anda mau terus-menerus membiarkan kezaliman ini. Dan di dalam sistem ini Allah SWT mengatakan, kalau kita menghentikan, kita berhenti, maka la tuzlimuna wa la tuzlamun. La tuzlimuna wa la tuzlamun. Kamu berhenti menganiaya dan berhenti dianiaya. Karena dalam sistem ini riba, sistem ini adalah riba. Ini kita pelaku sekaligus korban. Gitu. Jadi sekali lagi, tidak ada solusi jangka pendek bahwa ini semua dicemari oleh riba. Jelas kita ngomong ini ada ribanya. Listrik ini penuh dengan riba, semua ada riba. Itu kenapa Nabi mengatakan kamu tidak akan menemukan satu orang pun yang tidak makan riba. Nah, karena itu bisa nggak kita merubah sistem ini? Nggak bisa, tidak bisa. Bisa kita melawan sistem ini? Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah perilaku kita dari menerima riba ini, menolak riba ini. Maka Anda akan berubah, dan lingkungan Anda akan berubah, dan sistem ini akan berubah. Sederhananya begini deh, kalau kita semua sudah mulai tidak pakai kertas, kita semua pakai dinar dan dirham, dan harus dimulai. Perlu nggak kertas ini? Perlu nggak ketika kita sudah mulai dinar dan dirham? Kita nggak usah ngelawan siapa-siapa, ya. Kita cukup bahwa mulai hari ini saya tidak mau pakai ini, ya nggak sekaligus gambreng begitu, bertahap. Pertanyaannya, ketika kita semua sekarang sudah menggunakan dinar dirham, kita perlu ini nggak? Tidak perlu. Kalau kita tidak perlu ini, kita perlu bank yang mencetak ini nggak? Tidak perlu. Kalau tidak ada bank yang mencetak, kita perlu bank-bank yang mengedarkan nggak? Jadi ubah dirimu, ubah dirimu, sekelilingmu akan berubah, dan Allah SWT akan berikan pertolongan. Jadi ini adalah urusan kita dengan Allah SWT. Nah, begitu. Jadi memang kita semua dalam lautan riba. Nabi juga begitu. Ketika Nabi hadir, uang yang berlaku emasnya Romawi, peraknya perak Persia. Baru sekitar 70 tahun kemudian, 80 tahun kemudian, di zaman Khalifah Marwan bin Malik, baru dia berani mencetak dinar ketika dia berhasil menundukkan Romawi. Tapi Khalifah Umar sudah berani mencetak dirham karena dia sudah berhasil menundukkan Persia. Jadi itu proses gitu. Tapi kita harus menuju ke sana. Kita harus contoh Nabi SAW. Kita harus jalankan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hanya itu jalan keluarnya. Gitu. Karena yang hilang dari Islam, yang hilang dari kaum muslimin dalam 100 tahun terakhir ini adalah watak transformatifnya, watak dalam menegakkan keadilannya, dalam menumbangkan kezoliman. Kita sekarang semua tunduk patuh, menyerah pada kezoliman, dan kita menjadi korban sekaligus pelaku. Solusinya simpel, ubah perilaku kita, taati Allah SWT. Kalau kita takut pada sesuatu, takutlah pada Allah SWT, maka ketakutan pada sesuatu itu akan hilang. Takutlah hanya kepada Allah SWT, taati perintah Allah SWT, jalankan apa yang diajarkan Rasul SAW. Gitu. Kalau tidak, ya anak cucu kita masih akan terus bergelimang seperti ini. Dan ini kesempatan kita hari ini, karena Allah menjanjikan runtuhnya riba. Kita lihat hari ini. Jadi yang kita sebut krismon ini adalah proses. Jadi kita tidak usah berbuat apa-apa. Ini sistem dalam proses runtuh, karena ini sihir. Nah, tapi ketika sistem ini runtuh, jangan kita ikut runtuh. Ya kan? Hari ini orang-orang yang selamat adalah orang yang pegang emas dan perak. Tadi saya bilang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu naik haji 1 orang, sekarang setengah orang kalau pegangnya kertas. Tapi kalau pegangnya dinar,
Dulu naik haji 1 orang, sekarang 3,5 orang. Tapi itu bonus, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah meninggalkan riba, karena riba adalah kejahatan yang luar biasa. Gitu. Ada lagi? Masih ada waktu enggak? Masih? Jam 9 kurang 5 menit. Nah, mungkin masih ada ya. Karena satu lagi mana Ustaz? Oke. Dari perempuannya ada. Oke, dari ibu, dari perempuan 1 dan satu lagi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Zaim. Saya mau bertanya tentang sistem riba ini. Riba adalah sebuah sistem. Sistem adalah sebuah hasil output dari sebuah governance. Governance ditreats oleh negara. Nah, terkait masalah riba yang berada di sekeliling kita, pada akhir ini pembahasan ini memang sedang tren. Kemudian kita sepakat semua itu riba yang masalah yang sangat berat, sangat diharamkan. Saya mencoba mengcompare kasusnya dengan masalah minuman khamr yang disupport oleh Kementerian Perdagangan kemarin itu oleh Pak Gobel. Sampai saat ini saya belum melihat support untuk riba dari entah itu dari BI atau dari Kementerian Keuangan. Masalahnya BPS sendiri, masalahnya Dewan Pengawas Syariah MUI, Majelis Ulama Indonesia, masih agak abu-abu, bahkan terhadap BPJS Kesehatan sendiri yang semula haram menjadi halal. Termasuk kalau untuk bank, saya kira saya sudah pernah dapat informasi untuk bank konvensional itu MUI sudah keluarkan fatwa haram. Bahkan tapi anehnya nggak tahu sekarang kelanjutannya gimana. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah roadmap. Desain roadmap kita ini, kita kan nggak bisa berhenti di diskusi seperti ini saja, Pak Ustadz Zaim. Community ini terlalu sporadis, kecil, sangat mikro. Kita berhadapan dengan 4.000 triliun uang riba. Kalau kita kumpulkan uang kita malam ini nggak akan sampai berapa juta. Nah, effortnya inilah yang harus kita pikirkan. Oke lah, kita semua sepakat ini barang haram, barang yang sangat mengerikan. Ya, kira-kira plan roadmapnya, apakah itu nanti soundingnya dengan rekan-rekan kita di DPR itu seperti apa supportnya? Minimal seperti yang dilakukan Pak Gobel kemarin waktu kasus minuman keras. Kementerian mana, lembaga mana yang mau angkat kita? Siapa? Ulama pun juga nggak jelas juga. Bagaimana kita ini? Apakah kita terus begini terus sampai bertahun-tahun kemudian? Power, kita butuh power, Pak Ustadz Zaim Said. Di mana power itu sekarang? Itu yang harus kita pilih, harus kita cari. Terima kasih. Ya, ini pernyataan yang terakhir ya. Satu lagi. Satu lagi dari Ibu. Silakan Bu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin ini agak jarang ya didengar. Ini permasalahannya di daerah. Kita ini umpamanya punya sawah. Nah, terus kita sawah ini kita butuh uang. Nah, kita gadekan dengan emas. Taruhlah kita butuh digadekan emas umpamanya senilai 50 gram. Kemudian sawah kita lepas, kita berikan ke orang dan kita dapat 50 gram. Kemudian sawah itu dikelola sama yang kita pinjam uang, pinjam emas itu. Setelah kalau kita mampu untuk membayar dengan emas, maka sawah kita kembali. Kalau kita nggak mampu,
sawah selamanya digarap sama yang memberi pinjaman emas itu gimana, apa riba atau gimana, itu aja. Baik. Makasih. Ya ini masalah agak teknis Bu ya. Tapi gini, saya nggak begitu menguasai betul hukum tentang gadai. Ini kan kategorinya gadai. Tapi yang saya pahami, gadai itu sendiri halal, boleh. Dan transaksi seperti itu boleh. Artinya menggadaikan sawah dengan emas, dan itu yang terbaik. Justru kalau menggadaikan sawah dengan rupiah itu tidak betul, karena nanti rupiahnya nilainya tidak sama. Kalau dengan emas 100 gram emas sampai kapanpun 100 gram emas, nilai emas adalah pada 100 gramnya. Nah yang jadi persoalan adalah dan gadai itu sebetulnya kalau kita menggadaikan sesuatu, barang itu kan jaminan. Jadi kalau kita katakanlah gadainya 50 gram emas, pada saat jatuh tempo kita bisa melunasi 50 gram emas, selesai, barang itu kembali. Nah kalau pada saat jatuh tempo tidak bisa, maka yang harus dilakukan adalah barang yang digadaikan itu dijual. Saya ingin sampaikan dulu ya, yang seharusnya dijual katakanlah dapat 100 gram, 50 gram dibayarkan, 50 gram milik si pemilik sawah. Satu. Yang kedua, kalau kita punya gade, barang gade itu tidak boleh dikutak-katik. Kita menggadaikan sepeda, setiap hari sepedanya dipakai buat ngojek, itu tidak boleh. Jadi kalau kita menggadaikan sawah, sawah itu pun tidak boleh. Atau dengan kata lain, kalau sawah itu ditanami padi dan panen, itu milik ibu, pemilik sawah. Gitu. Nah, kalau prakteknya tidak begitu, mesti dicari. Nah, ini mesti ahli fikihnya, boleh atau tidaknya. Tapi seharusnya gadai itu begitu. Jadi pemilik barang itulah yang mempunyai hak atas pemanfaatan barang itu. Tidak boleh seperti sekarang ini ya kan, orang menggadaikan emas di bank syariah, dibilang digadai, tapi disuruh bayar uang sewa tempat, gitu. Nah itu tidak boleh, gitu. Jadi jawaban saya memang tidak bisa menjawab persis itu karena memerlukan ahli yang fikih yang betul. Tapi seharusnya kaidah-kaidah gadai itu begitu Bu, bahwa hak memanfaatkan itu adalah pemilik, kecuali misalnya yang digadaikan itu kerbau. Kalau kerbau itu ibu gadaikan, kemudian yang ngasih makan itu adalah yang memelihara, maka susunya milik yang ngasih makan. Tapi kalau yang ngasih makan ibu sebagai pemilik kerbau, susunya milik ibu, gitu. Dari prinsipnya begitu Bu, ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang di sebelah sini mengenai power. Kita perlu power, tapi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang punya power kecuali Allah SWT. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada arti lain. La haula wala quwata illa billah. Power itu adalah milik Allah SWT. Ya. Nah, tugas kita adalah mentaati perintah Allah SWT. Maka Allah akan pinjamkan power itu pada orang-orang yang mematuhinya. Itu yang paling pokok dulu prinsip, ya. Jadi kita tidak perlu power apapun lain kecuali Allah SWT. Yang kedua, soal roadmap. Roadmapnya simple, karena Allah SWT itu mengkontradiksikan riba itu dengan sedekah, dan hapusnya munculnya riba adalah hilangnya sedekah, dan sedekah yang paling pokok adalah zakat. Maka roadmap kita adalah zakat. Kembalikan, tegakkan rukun zakat. Zakat itu hanya sah dibayar dengan ain. Kalau ibu punya padi, zakatnya dibayar pakai padi. Kalau punya sapi, zakatnya dibayar pakai sapi. Kalau punya barang dagangan, punya uang, zakatnya harus dibayar dengan emas dan perak. Harus dibayar dengan dinar dan dirham. Tidak sah hukumnya membayar zakat dengan uang kertas. Ini roadmap kita. Kalau semua orang, Basnas, dompet duafa, Menteri Agama, semua mengatakan hari ini kembalikan rukun zakat, hanya sah membayar zakat dengan dinar dan dirham. Dan konon di Indonesia ini zakat setiap tahun sampai berapa? 20 triliun 25 triliun. Setiap tahun kita konversi 25 triliun menjadi dinar emas dan dirham perak, dan itu milik fakir miskin, dibagikan kepada kaum duafa. Dari tahun 2009 saya sudah membagikan kira-kira 20.000 dirham 20.000 dirham pada fakir miskin. Besok
Hari ini tadi saya membagikan kira-kira 120 dirham. Bagaimana mereka bisa belanja? Kita harus selenggarakan pasar. Kita tegakkan pasar di mana para penjualnya menerima pembayaran dengan dirham. Silahkan datang ke Depok besok. Lihat bagaimana orang-orang miskin memiliki dirham dan mereka belanja dengan dirham, dan para pedagang menerima dengan dirham. Di roadmap itu satu, zakat, rukunnya ditegakkan. Dan yang kedua, zakat itu hanya sah ditarik oleh para ulil amri, bukan seperti sekarang diserahkan dengan sukarela. Dengan kata lain, kita harus tegakkan amar. Jadi dinar dan dirham itu sama sekali bukan tujuan. Pasar-pasar itu bukan tujuan. Transaksi dengan dinar dirham itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah menegakkan amar, menegakkan syariat Islam. Bagaimana amar bisa tegak? Tegakkan jamaah. Kata Nabi, kamu bertiga, satu harus diangkat jadi seorang amir. Sekarang kalau ditanya, siapa amir saudara? Ya, mungkin 99% umat Islam hari ini tidak punya seorang amir. Ati wa ati urusil wa ulil amri minkum. Jadi yang kita taati siapa? Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mentaati ulil amri. Dalam hal apa kita mentaati? Dalam hal syariat Islam kita mentaati. Jadi itu sebabnya dikatakan oleh Allah SWT, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kamu di tali Allah secara berjamaah, yaitu kamu harus hidup di sekeliling para amir, karena para amir inilah tali Allah SWT. Karena hanya dengan amir syariat Islam bisa ditegakkan. Jadi amirat, jabatan atau bukan jabatan, istilah resmi yang lain adalah sultania. Sultania, ya kan? Jadi kita harus kembali hidup di bawah para sultan. Kalau tidak, maka kita hidup di bawah para bankir. Nah, karena itu ada seri buku yang perlu dibaca. Tidak syariahnya bank syariah itu hanya aspek kecil, tapi ada buku Di Ambang Runtuhnya Demokrasi, itu yang akan memberikan penjelasan detail kenapa kita hidup seperti hari ini kita hidup dan bagaimana seharusnya kita hidup. Dan ada satu buku lagi namanya Sultania judulnya. Nah, kita sedang menegakkan kembali mulai dengan Kesultanan Bintan Darul Masyhur. Tadi saya nyebut Bintan karena di Bintan kita sedang menegakkan Kesultanan Bintan Darul Masyhur. Mari kita berhijrah, tegakkan amar, jalankan syariat Islam, kita tinggalkan riba. Gitu. Iya, jazakallahu khairan katsir. Semoga